Kita mulai bahan kita hari ini. Tema kita hari ini yaitu penggembalaan dalam PB atau penggembalaan dalam gereja. Ya. Tapi lebih khusus kita kasih judul dulu penggembalaan dalam PB. Karena dari PB itu ada peralihan penggembalaan model orang Yudaisme terus bergerak ke penggembalaan model gereja. Oleh karena orang-orang Kristen pada awalnya merupakan orang-orang yang latar belakangnya agama Yudaisme. Oleh karena itu kita kasih judul penggembalaan dalam PB, ya. Terus nanti bergeser ke penggembalaan di dalam gereja. Ya, kita akan lihat sama-sama slide yang saya siapkan ini. Penggembalaan dalam PB, ya. Terus bergerak menuju nantinya penggembalaan dalam gereja. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagian awalnya, yaitu sumber pengajarannya. Jadi di dalam PB, tentu kalau kita bicara Yudaisme, ya, kalau kita bicara Yudaisme, itu hanya yang nomor satu. Sumber pengajaran mereka adalah Tanakh, ya. Dalam arti ya PB, ya. Cuma orang-orang Yahudi mengkanonisasikannya menjadi Tanakh, ya. Torah, Nebiim, Ketubim, ya. Dan cara mereka membagi-baginya, ya, terutama bagian Nebiim dan Ketubim itu beda dengan cara pengelompokan di dalam Perjanjian Lama. Cuman bagian awal yaitu Torah, ya, itu sama dengan PL kita, yaitu Pentateuch, ya, itu masih sama, jumlahnya sama, penamaan kitab juga sama. Tapi kelompok kedua dalam Tanakh itu yaitu Nebiim dan Ketubim itu sudah berbeda cara mereka mengelompokkannya dengan PL. Nah, sementara kita tahu bahwa Perjanjian Lama bagi orang-orang Kristen itu mengikuti pengelompokan kitab-kitab atau pembagian pengurutan kitab itu menurut model dari Septuaginta, ya. Nah, kita warisi sampai hari ini. Oleh karena itu PL kita, urutan-urutan kitabnya sedikit berbeda dengan urutan-urutan kitab di dalam Tanakh, ya. Tapi jumlah kitabnya, ya, jumlah kitab dan keseluruhan isinya sebenarnya sama, ya. Cuman cara mereka mengelompokkannya sedikit berbeda. Nah, itu kita bicara sumber ajaran bagi Yudaisme. Dan ini juga masih menjadi sumber ajaran bagi gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula juga mendasarkannya pada Tanakh, pada PL. Tapi selain itu tentunya berkembang lagi, maka gereja mula-mula mereka nanti bergerak lebih jauh lagi, yaitu pada pengajaran Yesus Kristus, ya. Apa yang masih bisa diingat dari orang-orang yang mendengarkan Yesus Kristus mengajar, terus dilanjutkan kepada generasi berikut. Artinya orang-orang yang pernah mendengar Yesus mengajar, mendengar langsung, ya, Yesus mengajar, bertemu langsung, melanjutkannya kepada orang-orang lain yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang meneruskan pengajaran Yesus ini sebagian besar kita sebut sebagai para rasul, ya. Dan selanjutnya pengajaran para rasul ini pun menjadi sumber ajaran, ya, di dalam kekristenan atau di dalam gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula satu mendasarkan pengajarannya pada Perjanjian Lama yaitu Tanakh. Yang berikutnya berdasarkan pengajarannya dari mana? Dari apa yang bisa diingat dari Yesus Kristus yang pernah diajarkan pada orang-orang, pada murid-murid dan lain-lain. Nah, selanjutnya ketika gereja terus berkembang, semakin meluas kemana-mana, dan Yesus juga sudah meninggal, bangkit naik ke surga, termasuk nanti para rasul juga satu persatu meninggal, ya.
maka pengajaran yang masih bisa diingat dari para rasul itu juga menjadi sumber pengajaran dan juga nanti menjadi ya sumber kanonisasi kitab-kitab. Ya. Nah, oleh karena itu penggembalaan dalam PB atau gereja dalam PB itu sumber ajarannya secara umum kita bisa bilang 3 ini, ya. Tanakh, ajaran Yesus, ajaran para rasul. Terus ketika sampai di zamannya Alkitab, zamannya kitab Wahyu selesai, sampai pada waktu di mana sudah ada kanonisasi perjanjian baru, ya, maka baru menjadi 27 kitab PB. Oleh karena itu, ya, menjadi Alkitab itu bagi orang Kristen terdiri dari 2 saja, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana Perjanjian Lama ya sama dengan kitab orang-orang Yudaisme yang mereka sebut dengan Tanakh. Sementara Perjanjian Baru itu pada dasarnya apa? Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus ditambah pengajaran para rasul. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar dari pengembalaan di dalam PB atau sumber pengajaran pada gereja mula-mula. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada hal-hal mau kita diskusikan. Kita batasin dulu pada sumber pengajaran.